Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Pratika Putri dengan NIM H0512111010 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Spasial Autoregresif dengan Generalized Method of Moment pada Data Sanitasi Layak di Sulawesi Selatan tahun 2024 yang mengandung heteroskedastisitas. Dosen pembimbing utama saya, Bapak Siswanto SSI MSI, dan dosen penguji saya, Ibu Dr. Anna Islamiati SSI MSI, dan Bapak Dr. Nirwan SSI. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini, yang pertama, pendahuluan, teori, metodologi penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Pertama, pendahuluan. Analisis regresi adalah salah satu metode statistik umum digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan cara mengestimasi kurva regresi. Salah satu metode yang sering digunakan dalam mengestimasi parameter persamaan regresi adalah ordinary least square atau OLS. Prinsip dasar metode OLS adalah meminimalkan jumlah kuadrat error. Agar metode ini dapat dianggap valid sebagai pendekatan estimasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang dikenal dengan asumsi klasik. Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun, dalam praktiknya, terutama ketika menggunakan data yang memiliki aspek geografis atau spasial, asumsi-asumsi dasar regresi klasik seringkali tidak terpenuhi. Jika informasi spasial ini diabaikan, maka penggunaan regresi klasik menghasilkan estimasi yang bias dan kesimpulan yang tidak valid. Mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya struktur spasial, salah satu analisis yang sering digunakan yaitu analisis regresi spasial. Analisis regresi spasial merupakan analisis statistik yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan mempertimbangkan efek lokasi dalam model. Efek lokasi terdiri dari ketergantungan spasial dan keragaman spasial. Ketergantungan spasial menunjukkan bahwa nilai-nilai variabel pada suatu lokasi dapat dipengaruhi oleh nilai variabel lain yang berdekatan. Sedangkan keragaman spasial, adanya nilai lokasi acak, yaitu perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di lokasi yang diamati. Fenomena keragaman spasial seringkali menyebabkan autokorelasi. Dan mengingat adanya potensi autokorelasi, pendekatan umum dalam mengatasi permasalahan spasial ini yaitu model spasial autoregresif atau model SAR. Pemilihan model SAR menjadi relevan karena secara khusus dirancang menangani autokorelasi spasial pada variabel dependen yang mengindikasikan bahwa nilai variabel dependen di suatu lokasi dipengaruhi oleh nilai di lokasi tetangganya. Meskipun demikian, model SAR hanya menangani efek spasial secara parsial, yaitu hanya menangani pada variabel dependen atau lag spasial. Keterbatasan ini menjadi perhatian karena model SAR tidak dapat secara simultan mengatasi potensi heteroskedastisitas yang mungkin terjadi dalam variance error. Metode maksimum likelihood merupakan salah satu pendekatan umum dalam mengestimasi parameter model spasial. Namun, pendekatan ini mensyaratkan asumsi distribusi normal dan ragam homogen pada error. Ketika asumsi ini tidak terpenuhi, maka estimasi MLE menjadi tidak efisien bahkan tidak konsisten. Keterbatasan MLE dalam mengatasi kombinasi dari autokorelasi dan heteroskedastisitas spasial mendorong penggunaan pendekatan yang lebih fleksibel, yaitu pendekatan Generalized Method of Moment atau GMM. GMM mampu menghasilkan estimasi parameter yang konsisten dan efisien, meskipun dalam kondisi error yang tidak identik, tidak homoskedastisitas, dan tidak normal. Kemampuan tersebut sangat penting khususnya dalam analisis data spasial dengan asumsi klasik yang seringkali tidak terpenuhi. Pendekatan ini bekerja dengan cara menyusun fungsi momen linear dan kuadratik secara simultan, sehingga mampu menggabungkan keunggulan dari model-model spasial sebelumnya dalam satu kerangka analisis yang lebih umum. Metode SAR-GMM. SAR-GMM dapat secara otomatis menjelaskan masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam data secara simultan, serta menghasilkan estimator yang efisien karena memiliki varians terkecil dalam semua estimator yang konsisten. Estimasi model regresi spasial menggunakan Generalized Method of Moment telah menjadi fokus berbagai penelitian. Yang pertama,
Januardi dan Utomo tahun 2017 mengestimasi model spatial error atau SEM menggunakan GMM menghasilkan metode GMM pada model SEM lebih unggul dibandingkan model MLE dengan R-square sebesar 60,02%. Selanjutnya, Fitriandari 2018 melakukan penerapan Generalized Method of Moment atau GMM pada persamaan simultan durbin spasial untuk pemodelan pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMM memberikan estimasi yang lebih baik daripada OLS dalam mengatasi permasalahan model. Dan yang terakhir yaitu Liu dan Saraiva tahun 2019 berkontribusi dalam literatur dengan mengestimasi model dependensi spasial pada data ekonomi yang mengandung heteroskedastisitas menggunakan GMM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa GMM dengan kombinasi momen linier dan kuadratik memberikan hasil yang lebih baik. Keunggulan ini terlihat jelas dibandingkan estimator instrumental variabel ataupun metode two-stage least square atau three-stage least square. Penelitian ini menerapkan metode GMM untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas pada model SAR menggunakan data sanitasi layak di Sulawesi Selatan. Kualitas sanitasi layak merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang seringkali menunjukkan pola spasial yang unik antar wilayah. Meskipun capaian akses sanitasi layak di Sulawesi Selatan secara agregat telah mencapai 93,83%, yaitu melebihi rata-rata nasional yang sebesar 83,6%. Akan tetapi, varians akses sanitasi layak masih terlihat di tingkat kabupaten kota. Varians yang tidak seragam ini dapat mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam data sanitasi layak yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial ekonomi, pengetahuan masyarakat, kondisi fisik wilayah, dan dukungan pemerintah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Akpali dan kawan-kawan tahun 2018 dan Widya Stuti dan kawan-kawan tahun 2023, ketersediaan dan penggunaan fasilitas sanitasi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh karakteristik demografi dan sosial ekonomi kepala rumah tangga seperti usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti ingin menggunakan regresi spasial dan GMM yang mengatasi autokorelasi dan heteroskedastisitas secara simultan pada data sanitasi layak dengan judul Pemodelan Spasial Autoregresif dengan Generalized Method of Moment pada data sanitasi layak di Sulawesi Selatan tahun 2024 yang mengandung heteroskedastisitas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, fungsi pembobot spasial yang digunakan adalah power distance weight yang didasarkan pada informasi jarak sesungguhnya antar lokasi dalam satuan kilometer. Selanjutnya, uji kebaikan model menggunakan kriteria nilai sum of square error atau SSE dan root mean square error atau RMSE. Dan yang terakhir yaitu analisis dilakukan pada level kabupaten kota di Sulawesi Selatan tanpa mempertimbangkan faktor mikro seperti desa dan kecamatan. Adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama memperoleh model SAR dengan pendekatan GMM untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen serta faktor-faktor yang mempengaruhi sanitasi layak di Sulawesi Selatan tahun 2024. Dan yang kedua yaitu membandingkan nilai uji kebaikan model antara SAR MLE dan SAR GMM pada data sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama memberikan pengetahuan baru bagi pembaca dalam mengembangkan analisis regresi spasial menggunakan pendekatan spasial atau regresif menggunakan Generalized Method of Moment atau GMM untuk mengakomodasi efek ketergantungan spasial dan gangguan heteroskedastisitas. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah daerah di daerah Sulawesi Selatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sanitasi layak guna membantu dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama analisis regresi spasial, yang kedua matriks pembobot spasial, yang ketiga pengujian efek spasial, yang keempat uji Lagrange multiplier, yang kelima spasial autoregressive model,
Yang keenam, spasial autoregressive model dengan estimasi maksimum likelihood. Yang ketujuh, generalized method of moment. Yang kedelapan, generalized method of moment pada spasial autoregressive. Dan yang kesembilan, pemilihan model terbaik. Dan yang terakhir, sanitasi layak. Adapun sumber data dan variabel dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan variabel Y yaitu sanitasi layak, variabel X1 rata-rata lama sekolah, variabel X2 umur harapan hidup, variabel X3 akses air minum layak, dan variabel keempat yaitu kepadatan penduduk. Adapun prosedur penelitian dalam penelitian ini yang pertama eksplorasi data, kemudian uji asumsi klasik, selanjutnya melakukan atau membangun matriks pembobot spasial, selanjutnya melakukan uji heterogenitas spasial, serta melakukan uji dependensi spasial, kemudian melakukan uji Lagrange multiplier, selanjutnya yaitu melakukan pendugaan parameter SAR dengan maksimum likelihood, dan selanjutnya melakukan pendugaan parameter SAR dengan menggunakan generalized method of moment, serta yang terakhir melakukan pemilihan model terbaik. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan dapat dilihat sekian presentasi seminar statistika satu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.